Mbak Syakila, kamu juga buang sampah ya? Iya nih. Coba lihat deh, sampahnya udah mulai penuh tuh. Iya nih, kira-kira sampah sebanyak ini mau dibawa kemana ya? Ayo coba tanya mereka deh. Ayo. Kalian tahu nggak sih sampah sebanyak itu mau dibawa kemana? Nggak tahu ya. Biasanya ada petugas yang ambilin sampah loh. Gimana kalau misalnya ada petugas, kita tanyain aja? Boleh. Ada petugasnya. Kita tanyain yuk. Yuk. Permisi Pak, Ya, bolehkah kami bertanya-tanya? boleh silahkan. Bapak atas nama siapa? Saya atas nama Chandra. Sampah ini menumpuk ya. Kira-kira sampah ini mau dibawa kemana? Sampah ini nanti dibawa ke TPS, tempat pembuangan sementara. Apakah sampah yang diangkut hanya dari MIM Sapa saja, Pak? Enggak, ada banyak, nanti ada dari rumah-rumah juga. Jadi banyak ya sampah yang diangkut dan dibuang ke TPS dan TPA. Lumayan banyak. Bolehkah kami melihat-lihat tempat pembuangan sampah di TPS dan di TPA? Boleh, silahkan. Silahkan datangkan. Kami mengikuti Pak Chandra ke TPS Pulau Sari. Ternyata sampah dari sekolah kita dibawa ke TPS ini. Nah, beginilah keadaan TPS-nya teman-teman. Setelah dari TPS Pulau Sari, proses selanjutnya sampah dibawa ke TPS Kota Kabupaten Kediri. A few moments later. Astagfirullah, sampahnya sebanyak ini. Iya ya. Masya Allah, waduh, sampah sebanyak ini, sampah dari kita juga nggak sih? Yuk kita simak wawancara Sobat IPM Kids bersama Bapak Iswanto dari TPA Sekoto. Sebagai info awal, TPA Sekoto terletak di Dusun Genukwatu, Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. TPA Sekoto berdiri pada bulan Oktober tahun 2021 dan diresmikan oleh Bupati Kediri Bapak Hanindito Himawan Pramono. Sampai tahun 2026, TPA Sekoto berdiri di lahan seluas 7 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MIM Sapa. Hari ini IPM Kids MIM Sapa sedang berkunjung di TPA Sekoto Kabupaten Kediri. Saya Mikaela dan saya Sawila. Kita akan berkeliling di TPA Sekoto Kabupaten Kediri. Coba lihat yuk. Itu ada Bu Eri. Kesana yuk. Ayo. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh izin bertanya-tanya sebentar? Pripun Bapak? Boleh. Di sini kira-kira sampahnya dari mana aja sih Bapak? Oh, sampahnya yang masuk ke TPS Sekoto Ya. itu dari wilayah Kabupaten Kediri. Oh, berarti Kabupaten Kediri semuanya. Seluruh masuk ke sini terkecuali Kota Madia enggak ke sini. Nah kalau misalnya seluruh sampah dari Kabupaten Kediri masuk di sini, setelah itu diapain Bapak? Ya ini kan dari sebelum masuk ke sini kan sudah ada aturan dari setiap kecamatan, desa beri untuk memilah sampah yang dinamakan 3R untuk memilah sampah. Ya tidak bisa semua terpilah. Cuma mengurangi yang masuknya ke TPA kita ini biar nggak terlalu cepet full gitu lah maksudnya ya. Ya, yang masuk ke sini itu sudah yang beresidu. Yang ini yang diambil dari truk-truk kontainer yang masuk ke sini itu setiap hari. Ya, Kalau udah dipilah, tapi kenapa kok sampah di sini masih banyak banget Pak? Iya, soalnya gini, yang dipilah kan cuma Beberapa. seperti
atom, plastik, seperti seng-seng itu ya besi-besi tua yang sudah nggak bisa dipakai, itu yang dipilah cuma itu. Nanti ya ada sebagian dari daun-daun untuk dibuat composting dari 3R, tim 3R juga ada. Cuma kalau semuanya dipilah kan nggak bisa. Ini kan ya nggak semua sampah anu deh. Ini kan sudah dikasih tanah uruk biar cepat pembusukannya. Nah ini kan dibuatkan sel 1, 2 sampai 3. Ini masih sel 2 ini. Yang di atas sel 3. Ini sel satunya ini tingginya sel 1 yang kita injak ini ya. Ini sudah 5 meter ini Bu. Ini 5 meter. 5 meter terus ke atas lagi ini 4 meter. Terus ke atasnya lagi itu 5 meter. Nah, dalam posisinya jarak 5 meter itu setiap 2 meternya itu ditimbun tanah. Nah, setelah itu biar cepat pemadatannya. Nah, nantinya kalau sudah full penuh ya Bu ya, dikasih sampah lagi. Ya. Terus dikasih tanah lagi Iya, gitu. nah, seperti ini. Pak, kira-kira gimana nih pesan Bapak untuk teman-teman pelajar dan masyarakat di Indonesia? Nah itu gini, itu saya pesan untuk sejak dini ya, kita bawa adik-adik untuk belajar untuk memilah sampah. Biarpun di sekolahan maupun di rumah kita belajar sejak dini untuk memilah sampah basah maupun kering. Dimilah sedikit demi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak sudah Iya, menjawab sama-sama. pertanyaannya. Atas waktunya ya. Iya. Ya, oke, sami-sami Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Mika dan saya Alda. Ya. Izin bertanya-tanya sedikit boleh? Boleh. Kalau boleh tahu Bapak, bagaimana cara kerja penimbangan sampah di sini? Cara kerjanya menimbang keluar masuknya sampah yang dibawa truk itu. Nanti kosongannya nimbang truknya. Habis itu nanti sampahnya baru bisa berapa ton berapa. Oh begitu. Dan ada berapa banyak sampah yang masuk ke TPA? Perharinya. Ya. Perharinya rata-rata 95 ton. Kalau boleh tahu, truk-truk yang masuk di sini itu berapa kali Bapak setiap harinya? Kurang lebih ada 30 lah. Dan adakah mobil sampah lain yang masuk ke TPA? Ada. Ya gerobaknya ada. Gerobak Gerobak dari warga ya ada. dari warga sekitar. Ya ada. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zaki. Nama saya Bilal. Oh, nama saya Pak Didi ya. Iya. Saya petugas penataan sampah. Bapak kerja di sini udah berapa tahun, Pak? Kurang lebih ya berapa? 5 tahunan lah. Apa tugas utama pegawai ini di area ini? Petugas saya kan ada berapa orang, tadi dibagi masing-masing. Kalau saya sama teman saya ini khusus penataan sampah. Berapa alat berat ekskavator yang dimiliki dinas? Ekskavatornya cuma 2. Yang ini sama yang di bawah tadi yang saya operasikan. Kalau loadernya ada 2. Yang satu ini, yang satunya masih ada di garasi. Apa kendala pegawai di sini? Kalau kendalanya pas waktu musim hujan, jadi nggak bisa naikkan sampah ke atas semua. Soalnya di sini kan banyak airnya. Ya, air. Jadi alat berat tuh kalau mau naik nggak berani. Di sini kita lagi berada di Lapapulung. Sampah-sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang bernilai jual. Misalnya botol, gelas plastik, kaleng, kardus, dan barang lain. Jadi ternyata gak semua sampah bisa diambil Bapak Ibu di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Arjuna Dan saya Zidan. Kami dari MIM Sapa ingin menanyakan bagaimana cara penyemprotan di tumpukan sampah. Ya. Apa cairan yang bisa digunakan untuk penyemprotan sampah? Jenis pestisida. Oh, pestisida. Ya. Sehari berapa kali untuk menyemprotkan cairan ini semua? Seminggu 4 kali. Kalau perharinya itu sampai 4 sampai 5 tangki satu lokasi TPA.
Bagaimana cara menyalurkan ini ke serangga-serangga yang ada di tumpukan sampah? Caranya itu setiap ada tumpukan sampah sama sekitarnya itu harus disemprot semua. Bagaimana cara untuk menyemprotkan cairan bau sampah ke tumpukan sampah? Kalau buat meredam bau sampah itu pakai ekolindi. Sebelah sana tadi ada yang dom putih, itu buat penyemprotan. Mungkin sekian dari saya, Pak. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Zara dan saya Vira dari MIM Sapa. Kita izin bertanya, dari mana sih Pak sampah dedaunan ini diambil? Itu dari pohon-pohon yang di pinggirnya jalan itu. Bagaimana sampah dedaunan ini bisa bermanfaat? Ya buat kompos ini, dijadikan kompos. Bagaimana sih cara mengelola sampah dedaunan ini sampai menjadi pupuk? Yang pertama ini daun sama ranting yang baru datang ini kan, nanti dibersihin, diambil daunnya aja, rantingnya dibakar ke situ. Nanti setelah semua dibersihin, diambil daunnya, kelanjutannya diproses, digiling. Hasilnya seperti ini. Tuh, setelah digiling baru difermentasi buat kompos itu. Apakah pupuk yang dihasilkan ini diperjualbelikan? Enggak, tidak, buat taman sendiri, buat taman kota. Buat taman kota. Ya, Setiap harinya dapat berapa kantong sih Pak pupuk ini? tiap hari, satu bulan itu 50 sak. 50 sak. Ya, 50 beratnya 10 kilo. Beratnya 10 kilo. Hai Sobat MIM Sapa, kita lagi berada di tempat pembakaran sampah yang ada di TPA Skoto. Ini alatnya. Setelah ini kita akan mengobrol dengan petugasnya. Apa saja jenis sampah yang ada di sini? Ya, semua sampah yang bisa dibakar sama yang dibakar itu Biasanya satu hari itu bakar berapa sampah? 10 gerobak. Oh ya. Nama alatnya apa ya Pak kalau boleh tahu? nama alatnya insinerator. Insinerator. Oh, ya. Terima kasih Pak. Sobat MIM Sapa, ternyata tidak semua sampah bisa dibakar, hanya sampah tertentu dan ranting. Yuk kita kurangi volume sampah. Hai Sobat MIM Sapa, kita sedang berada di penampungan air limbah sampah. Ternyata air limbah ini berasal dari tumpukan sampah yang ada di sebelah sana. Air ini diproses untuk irigasi sawah masyarakat sekitar. Sobat MIM Sapa, sudah tahu kan keadaan TPA Skoto ini? Mulai saat ini, kurangi sampah dan mulai memilah sampah. Ayo peduli sampah.